Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pantun ini. Dasar negara kita Pancasila, dan itu harus dijunjung tinggi. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, silakan para ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pada hari ini, aku baca cara doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Oke, sebelum Bapak mulai bacaan, kita sentuh. Ya. 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 Kita akan membahas sebuah materi. Sekiranya materi ini, jadi mana indikator pencapaian, yaitu kalian mampu menganalisis dan mendeteksi kata-kata. Tujuan pembelajarannya itu melalui problem based learning, siswa diharapkan mampu rasa, nada, dan amanat dengan disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Nah, nanti bagaimana skenario-nya? Ini saya akan menampilkan sebuah video pembacaan puisi. Simaklah dengan baik. Nanti kalian berikan tanggapan, ya. Setelah itu saya tampilkan sekian materi. Saya mohon untuk semua siswa aktif, ya. Setelah itu kalian akan membentuk kelompok. Ya, saksikan di sini. Siswa-siswa mendengarkan presentasi. Simaklah dengan sebaik-baiknya, karena kalian akan memberikan tanggapan di sini. Nah, mengapa materi ini penting? Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, kalian akan menghadapi atau menemukan sekian banyak kata-kata yang diucapkan di dalam berita, di dalam buku, dan lain-lain. Kita akan membahas mengenai puisi. Jadi mana? Di puisi itu ada makna kiasan. Artinya ada makna yang lain. Jadi kalian akan dituntut untuk berpikir kritis. Nah, puisi tersebut merupakan karya dari sosok presiden pertama kita, Soekarno, yang menciptakan sebuah puisi. Saya menginginkan kalian memberikan tanggapan kalian mengenai puisi tersebut. Oke, coba berikan tanggapan kalian. Yuk, silakan. Jangan ragu-ragu. Menurut kalian, puisi itu bermakna apa? Apa yang kalian rasakan? Yuk. Cinta tanah air misalnya. Apa lagi? Rasa apa ya terhadap Indonesia itu? Yuk, besar-besar ngomong apa? Ya benar, rasa cinta kepada negeri. Yuk, yang lain aktif. Tidak apa-apa salah. Karena saya dulu juga pernah salah dalam menjawab pertanyaan, tetapi saya perbaiki. Puisi merupakan puisi adalah puisi adalah kata-kata bicara. Puisi adalah kata-kata yang dirangkai oleh penulis untuk mengungkapkan perasaan. Benar, kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Menurut Putu Arya yang merupakan sastrawat Indonesia, puisi merupakan ungkapan samar yang sifatnya konotat lain. Jadi pada kesimpulannya, puisi merupakan sebuah karya sastra yang merupakan ungkapan suara hati seorang penulis yang bahasanya indah. Itu puisi. Nah, selanjutnya ada yang pengen baca? Yuk, semangat. Gak apa salah. Nah, sebuah puisi yang kalian baca tadi itu memiliki unsur. Unsur artinya ada bahan-bahan yang ada di dalam puisi tersebut, hal-hal yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nih, unsur pembangun puisi. Unsur fisik, ketika kalian mendengar kata unsur fisik, apa yang terbayangkan di pikiran kalian? Apa? Suatu barang atau wujud yang bisa disebut dari
bisa dipegang, bisa disentuh. Yuk, lain. Bisa dilihat. Karena unsur fisik artinya sesuatu yang dapat dilihat secara langsung. Ini kan ada puisi. Nah, kita dapat mengetahui tanpa berpikir secara kritis, dapat dilihat secara langsung. Nah, unsur fisik puisi itu terdiri dari diksi, imaji, gaya bahasa, rima, tipografi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis dalam menyusun puisi. Selanjutnya, imajinasi. Ketika kalian mendengarkan kata imajinasi, apa tanggapan kalian? Apa tadi? Ide atau pikiran. Lagi-lagi imajinasi. Apa yang kalian pikirkan tentang imajinasi? Yuk. Oke, saya mulai. Karangan. Apa lagi? Hayalan. Ketika Anda mendengar unsur batin, apa yang terbayangkan dalam pikiran kalian? Unsur yang tidak dirasakan secara langsung. Unsur yang Tidak dapat dirasakan secara langsung. mengapa tidak dapat dirasakan secara langsung? Karena dia tersembunyi. Tersembunyi. Benar, berikan tepuk tangan semuanya. Jadi unsur batin puisi artinya puisi memiliki sebuah unsur. Nah, unsurnya itu tidak dapat ditangkap secara fisik atau secara langsung. Yang artinya sebuah puisi memerlukan pikiran untuk menggali sebuah makna, intisari dalam dari puisi tersebut. Yang pertama kali adalah tema. Ada yang masih ingat apa itu tema? Ide pikiran. Yuk lagi. Tema. Dasar cerita, benar. Nah, mari kita kembali ke puisi tadi. Di lautan ilmu. Tema tadi artinya apa? Ide pikiran. Menurut kalian, apa tema dari puisi ini? Di lautan Belajar. Ilmu, apa lagi? Jadi dari sekian pendapat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa makna atau tema puisi ini adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Kalian berbentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yuk, Bapak akan membagikan LKPD online. Nah, selanjutnya seperti arahan yang ada di situ, nanti kalian membuat PPT mengenai analisis kalian terhadap unsur fisik dan unsur batin puisi. Nah, silakan bekerja sama. Nah, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya e-book yang saya kirimkan ke grup, kan bisa menggunakan internet dalam mencari informasi ya. Kalian kumpulkan informasinya dulu, kalian diskusikan, baru ambil kesimpulan. Jadi dari kesimpulan itu baru ditaruh di penjelasan. Iya. Masing-masing. Benar. Nah, apa ya? Gimana letak cerita? Untuk yang unsur fisik itu kami baru nemu kata-katanya, misalnya diksi katanya gitu. Nah, Belum kepemahamannya. Kalau batin sudah. batin sudah. Misalnya gini, diksi. Coba kasih contoh. Diksinya yang kami dapat itu sinar mentari, suara hati, mengukir, menyemarakkan, terpancar sama sentuhan. Nah, saudara tulis sinar mentari, nanti saudara jelaskan sinar mentari itu artinya apa di sana. Misalnya kayak gini, sinar mentari itu seperti harapan, ya kan? Nah, harapan akan persatuan misalnya. Terpancar, apa yang terpancar? Wajah Indonesia, wajah persatuan yang terpancar. Jadi dalam menerjemahkan atau mentafsirkan sebuah puisi itu kan subjektif sifatnya. Apapun jawaban Anda itu sebetulnya adalah benar dari sudut pandang Anda dan maknanya tidak jauh berbeda dengan yang lain. Apakah kalian menemukan sebuah kesulitan? Nilai-nilai positif. Jadi ketika Anda membaca puisi atau mempunyai sebuah hal, kan ada amanat. Dan dalam amanat itu memiliki kata-kata yang mampu memberikan atau memotivasi kita. Coba lihat ke depan. Nah, pada bait pertama, tak terikat oleh warna kulit atau asal usul, hanya terikat oleh cinta dan persaudaraan. Nilai yang kita ambil, misalnya dalam berteman, kita tanpa membeda-bedakan, meskipun dia orang Melayu, orang Tionghoa,
orang Jawa, orang Papua. Nah, itu adalah hal-hal positif yang dapat kita terapkan. Apakah menemukan kesulitan lagi? Oke. Nah, setelah kalian menuliskan di RKPD, kalian selanjutnya kalian tuliskan di Salindia. Ya, kalian tulis di Salindia ialah poin-poin pentingnya saja. Jadi nilai positif yang dapat diambil dari Saya berharap kalian siswa sekalian untuk menyimak, karena kalian nanti akan memberikan tanggapan, masukan atau kekurangan dari presentasi kelompok ya. Saya berharap kalian semua menyimak dengan baik. Selanjutnya, kalian akan memberikan tanggapan, masukan, kekurangan, kelebihan mengenai presentasi dari sekian kelompok tadi. Ya, silakan. Oke. Yuk, yang lain silakan masukan. Menurut kalian apa kekurangan, kelebihan, dan masukan motivasi terhadap kelompok satu? Perkenalkan, saya Tirani dari kelompok 2, saya memberi masukan untuk kelompok 1. Penyampaian menggunakan itu baik, namun ada salah satu anggotanya itu yakin tuh penyampaian terlalu jadi kenapa kasih. Yuk, apa saja? Pemahaman Anda tadi. Perkenalkan, saya Nanda, keluarga dari kelompok 1 akan meminta tanggapan kepada kelompok 2. Jadi kelebihan dari kelompok 2 itu kerjasamanya itu baik dalam melakukan presentasi tadi, tapi kekurangannya itu ada terdapat di penjelasan pada setiap poin. Penjelasan setiap poin itu perlu dapat paham dengan baik. Mungkin untuk masukannya itu saat menjelaskan itu menggunakan bahasa yang diberi paham. Semuanya, mohon perhatikan ke Bapak. Mari kita analisis bersama-sama tugas yang kalian analisis tadi. Selanjutnya, dari puncak gunung hingga lembah yang dalam, itu memunculkan imajinasi. Kita membayangkan gunung, kita membayangkan lembah. Nah, kata-kata inilah yang maksudnya itu adalah imaji, memunculkan daya khayal, memunculkan imajinasi kita ketika kita membacanya. Penyair menjelaskan bahwa betapa cintanya penyair terhadap Indonesia. Cintanya terhadap Indonesia, dia tuliskan sebuah puisi. Jadi nilai rasa dalam puisi ini adalah cinta tanah air. Menyimpulkan keseluruhan dari materi kepada kesempatan kali ini, silakan angkat tangan. Apa adanya? Ya, silakan agak. Ya. Puisi itu dapat meningkatkan imajinasi membaca dan memberikan rasa pada pembaca itu untuk memahami pada suatu kondisi apa yang terjadi. Ya, betul. Yuk, yang lain, perempuan. Oke, kesimpulan dari materi ini itu yang pertama, puisi itu merupakan bentuk pengekspresian diri melalui karya tulis. Terus juga unsur-unsur perkembangan puisi itu sangat penting dalam pembentukan puisi agar pembaca lebih mudah memahami puisi tersebut. Ya, tangan semua. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu puisi terdiri dari dua unsur, fisik dan batin, sebagai bahan dalam penciptaannya. Jadi mana ketika Anda menganalisis puisi, Anda akan meningkatkan intelektual Anda, kreativitas Anda, dan kelompok terbaik itu jatuh pada kelompok 3. Untuk selanjutnya, saya berharap siswa-siswa sekalian untuk lebih berani dan percaya diri ketika menyajikan hasil materi. Anda tidak perlu menghafal, yang penting adalah Anda memahami. Ketika Anda memahami sebuah materi atau hal, Anda jelaskan dengan bahasa sendiri. Jadi mana tugasnya ialah kalian analisis secara individu puisi karya Soekarno, Aku Melihat Indonesia, yang Bapak tayangkan pada awal tadi. Kalian analisis, dan ketika kalian masih ada yang ingin ditanyakan tentang analisis puisi, silakan tanyakan Bapak di WhatsApp ya. Dan kalian juga bisa menemui Bapak di kantor waktu jam istirahat. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, Anda teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, anggap aja kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.